Ya, salam saudara. Kali ini kita mau bahas seorang tokoh yang menjadi santo dan seorang martir di era Kesultanan Andalusia di Spanyol. Ya, tokoh ini awalnya lahir dari keluarga Muslim. Ya, tokoh ini bernama Ahmed Ibnu Al-Mansur atau yang sering kita kenal dengan nama Santo Bernardo de Alcira. Alcira sendiri adalah lokasi di mana beliau tewas dipenggal oleh pihak Andalusia. Ya, beliau mati pada tanggal 21 Agustus tahun 1181. Beliau ini wafat bersama dua orang saudarinya, Zuraidah binti Al-Mansur dan Zaidah binti Al-Mansur. Ketiganya mati mengenaskan, dihukum mati karena mereka menolak kembali jadi Islam. Ya, karena iman, mereka lebih memilih mati. Sebenarnya kenapa mereka harus dibunuh oleh pihak Andalusia sendiri? Saudara perlu ketahui bahwa ketiga tokoh ini berasal dari keluarga bangsawan kelas atas. Ya, Ahmed Ibnu Al-Mansur ini dikenal sebagai Pangeran Hijau. Beliau adalah penguasa di sebuah kota yang bernama Lerida. Lerida ini ada di kawasan provinsi Valencia, Spanyol ya. Beliau ini lahir pada tahun 1135 di wilayah Kadipaten Carlet, Valencia. Jadi ayahnya adalah seorang emir atau seorang adipati dari Carlet, sebuah wilayah di Valencia saat ini. Beliau adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Uniknya dari 4 bersaudara ini, saudara, hanya kakak tertuanya saja yang tetap di agama Islam. Sementara 3 yang lainnya itu tewas mengenaskan di Alzira. Nah, ini menarik ini, bagaimana kisah hidup beliau ya, sehingga beliau akhirnya menjadi seorang Kristen Katolik ya, dan bakat ikhlas mengorbankan dirinya, mengorbankan jabatannya dan statusnya demi menjadi seorang Kristen Katolik yang taat. Kita simak baik-baik ceritanya. Ya, saudara, Ahmed Ibnu Al-Mansur ini dibesarkan dan dididik di lingkungan istana Valencia. Bagaimana ceritanya dia itu bisa berpindah dari Carlet ke Valencia? Nah, ini jadi pertanyaan. Saudara, pasca keruntuhan Kesultanan Cordoba di tahun 1031, Andalusia itu pecah menjadi 25 kerajaan kecil yang nantinya disebut sebagai Taifah. Oke. Nah, pada tahun 1144, seorang penguasa dari Murcia bernama Muhammad Ibnu Mardanis itu berhasil menundukkan Valencia. Ya, berhasil menundukkan Valencia, termasuk wilayah dari keluarga Al-Mansur yang menguasai wilayah Carlet. Nah, sehingga pada tahun 1147 Pangeran Ahmed Ibnu Al-Mansur ini dimasukkan ke dalam istana Valencia ya, untuk menjadi pegawai pemerintahan Kesultanan Valencia yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Mardanis. Ya, saudara, Muhammad Ibnu Mardanis ini adalah seorang penguasa Murcia yang berhasil menundukkan Valencia, sehingga dua wilayah tadi bisa menjadi satu dan berubah nama menjadi Kesultanan Valencia pada tahun 1144. Nah, Kesultanan Valencia ini ya
itu dikenal punya hubungan yang sangat dekat dengan kerajaan-kerajaan Kristen di masa itu. Ya, beliau ini punya hubungan diplomat dengan pihak Aragon dan Kastilia. Sewa menyewa prajurit itu jadi hal yang biasa bagi pihak Muslim dan Kristen di masa itu. Jadi hampir setiap kali pertempuran, Ibnu Madanis itu nyewa tentara dari Aragon. Tapi ada satu masa di mana hubungan diplomatis antara Aragon dan Valencia ini menjadi sedikit renggang dan akhirnya memang betul-betul terputus total. Ya, dikarenakan pihak Valencia ini melanggar beberapa poin kerjasama. Yang pertama itu terkait soal budak. Jadi pihak Aragon itu tidak mau kalau misalkan ada budak Kristen yang dijual ke luar negeri. Nah, kenapa tidak mau? Kalau misalkan dijual ke luar negeri, pihak keluarga sang budak tadi mau menebus budak tadi itu susah. Kan gitu, itu susah. Otomatis ya keluarganya yang dijual sebagai budak itu malah tidak bisa ditebus lagi sama sekali gitu. Itulah yang menjadi poin pertama dari pihak Aragon. Yang kedua soal biaya sewa menyewa pasukan. Pihak Valencia ini tidak membayar sesuai dengan angka yang dijanjikan oleh Valencia. Sehingga pada tahun 1148 pihak Aragon ini memutuskan untuk berperang melawan Valencia yang tadinya sekutu menjadi musuh. Di tahun 1148, Aragon berhasil merebut wilayah Tortosa. Lalu pada tahun 1149, itu Aragon berhasil merebut sebagian wilayah Lerida dan Praga. Jadi Lerida ini menjadi wilayah dua kerajaan, satu kerajaan Valencia, satu kerajaan Aragon. Nah, untuk mengatasi hal ini, pada tahun 1156, Pangeran Ahmed Ibnu Al-Mansur yang menjadi penguasa sementara di wilayah Lerida ini, itu ditunjuk untuk bernegosiasi ke pihak Aragon. Pihak Aragon itu diwakili oleh Ramon Berenguer IV, penguasa Barcelona sekaligus suami dari Ratu Aragon di masa itu. Negosiasi ini menemui titik buntu. Ya, menemui titik buntu karena memang pihak Valencia tidak mungkin mengembalikan budak-budak. Permintaan Aragon untuk mengembalikan para budak Kristen ke tanah Spanyol itu memang tidak mungkin dikerjakan oleh pihak Kesultanan Valencia. Terlalu susah untuk melacak keberadaan para budak tadi sehingga bisa kembali ke wilayah Spanyol dan ditebus oleh pihak keluarga masing-masing. Ya, negosiasinya akhirnya batal, buntu, dan Pangeran Ahmed Al-Mansur dipersilakan untuk pulang ke Valencia. Dalam perjalanan pulang tadi, Pangeran Ahmed Ibnu Al-Mansur tidak habis akal. Dia pergi ke Biara Poblet, sebuah biara yang dibangun oleh Ramon Berenguer IV di tahun 1149. Tujuannya supaya bisa mencari celah hati Pangeran Ramon Berenguer IV tadi. Tetapi yang dia dapatkan bukan lagi tujuan diplomatis, tetapi ketenangan batin. Selama di biara, beliau hidup itu dalam kondisi yang tenang, tidak terpengaruh oleh berita politik, konflik, dan peperangan manapun. Hingga akhirnya ia memilih untuk dibaptis dan menjadi seorang rohaniawan. Beliau dibaptis dengan nama Bernardo. Ya.
Di tahun 1171, saudaranya Al-Mansur itu memimpin pemberontakan di kota Al-Chirah, sebuah kawasan di pinggiran Lerida dan Valencia. Ini menjadi suatu hal yang sangat mengganggu batin dari Pangeran Ahmed Ibnu Al-Mansur, sehingga pada tahun 1181, 10 tahun pasca pemberontakan Al-Chirah tadi, beliau pulang guna membujuk saudaranya untuk menghentikan perang dan masuk ke agama Kristen. Ya, akhirnya Pangeran Ahmed Ibnu Al-Mansur ini dihukum mati dengan cara dipenggal di kota Al-Chirah pada tanggal 21 Agustus 1181. Ya, dipenggal oleh saudaranya sendiri. Ya. Saudara, jenazahnya dimakamkan di Al-Chirah. Pada tahun 1242, James I dari Aragon ini menemukan makam Santo Bernardo de Al-Chirah ini dan dua saudaranya. Di makam tersebut dibangun sebuah kopel, ya. Lalu pada tahun 1643, kota Al-Chirah menyatakan Santo Bernardo dan dua saudaranya ini sebagai santo pelindung kota Al-Chirah. Keuskupan Agung Valencia sendiri ya mengadakan perayaan Festival Saint Bernardo de Al-Chirah pada tanggal 23 Juli. Ya. Jadi memang pada tanggal 23 Juli itu di daerah Al-Chirah itu ada sebuah festival untuk mengenang kemartiran tiga bersaudara ini. Saudara, begitulah perdamaian itu memang membutuhkan korban perdamaian. Ya, sama seperti Yesus Kristus yang menjadi korban perdamaian manusia dengan Tuhan. Begitu pula dengan Santo Bernardo de Al-Chirah menjadi korban perdamaian antara Valencia dengan Aragon. Perdamaian itu butuh nyawa. Itu hal yang sudah menjadi hukum dari dulu. Hukum itu tidak dibuat oleh siapa-siapa, tapi memang itulah realita yang terjadi. Tanpa diminta pun, pasti ada korban. Kita doakan semoga apa yang beliau perjuangkan itu bisa terus ada di hati kita. Ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.